Langsung saja kita mulai webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada kakak-kakak dan teman-teman peserta webinar Mandeh 2.0 yang diselenggarakan oleh Skora Cimsa BMKM Kaunan. Terima kasih banyak atas antusiasme untuk partisipasinya pada webinar kali ini. Semoga nantinya webinar ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Baik, webinar ini berjudul Adolescence Pregnancy and the Early Age Stigma, yang akan menghadirkan pembicara dari United Nations Population Fund atau UNFPA, yaitu Dr. Margareta Porman Aryani Sitanggang sebagai Program Analyst for Youth Adolescents Sexual and Reproductive Health UNFPA, serta moderator kita, yaitu Dr. Gaby Berry selaku alumni Cimsa Unan 2011. Baiklah, langsung saja kita masuk pada agenda kita yang pertama, yaitu kata sambutan oleh Project Officer Mandeh 2.0, Saudari Kalisha Azara. Kepada Kalisha, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom Cloud Meeting pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Dr. Neti Suharti Mkes, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Yang terhormat, Dr. Margareta Porman AS, selaku pembicara sebagai Program Analyst for Youth Adolescent Sexual and Reproductive Health UNFPA. Kepada moderator kita, Dr. Gaby Berry, dan yang sama-sama kita hormati, Fikri Rahman, selaku Presiden Cimsa BMKM Unan, dan Angeli Wulan Suci, selaku Local Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah berpartisipasi pada hari ini pada webinar Skora Cimsa BMKM Unan yang bertemakan Adolescent Pregnancy and the Early Age Stigma. Saya, Kalisha Azara, selaku Project Officer berharap acara ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dan ilmu bagi kita semua. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Dr. Margareta dan Dr. Gaby selaku speaker dan moderator kita pada webinar kali ini. Selamat datang. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Presiden Cimsa BMKM Kaunan, Saudara Fikri Rahman. Kepada Fikri Rahman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Cimsa. Baik, sebelumnya yang saya hormati Dr. Margareta Porman sebagai Program Analyst for Youth Adolescent Sexual and Reproductive Health UNFPA yang kali ini menjadi speaker dalam webinar Mandeh, dan juga yang saya hormati moderator yaitu Kakak Dr. Gaby Berry. Selamat siang Ibu dan Kakak serta teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memberikan dua patah kata dalam rangka membuka dari webinar Mandeh 2.0 ini. Nah, Mandeh merupakan suatu aktivitas dari Cimsa Unan di mana kali ini membahas tentang maternal death. Nah, dalam aktivitasnya itu telah dilaksanakan beberapa intervensi yang juga menyasar kepada aktivitasnya kepada masyarakat. Dan kali ini diakhiri dengan pamungkasnya yaitu melalui webinar Mandeh. Diharapkan dari aktivitas ini nantinya selain dari bermanfaat kepada masyarakat sekitar, juga bermanfaat kepada peserta webinar nantinya, sehingga kita mendapatkan ilmu dan juga pengalaman lebih, di mana kali ini kita mendapatkan ilmu mengenai adolescent pregnancy and the early age stigma. Nah, kali ini dari acara yang diangkatkan oleh Skora, Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS, nantinya akan dibahas mengenai adolescent pregnancy. Nah, semoga dari apa yang disampaikan oleh Dr. Margareta nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu tambahan bagi kita semua. Mungkin itu saja dari kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga dari acara ini berjalan lancar dan memberikan dampak yang nyata bagi kita dan juga improving nation's health. Go Cimsa, be active di Cimsa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Cimsa BMKM Kaunan, Saudara Fikri Rahman.
Baiklah, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, agenda kita selanjutnya yaitu kita masuk pada sesi pretest, di mana pada pretest kali ini terdiri dari 5 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit. Link Google Form akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat pada platform Zoom. Saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi pretest karena pretest merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sudah, panitia sudah mengirimkan link pretest di kolom Zoom chat. Silakan kepada peserta mengisi dalam waktu 5 menit, dimulai pada pukul 13.07 hingga 13.12 waktu Indonesia Barat. Selamat mengerjakan. Baik, diinfokan kepada para peserta yang baru saja masuk ke ruangan Zoom, kita sekarang sedang pada sesi pretest. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu pretest yang sudah dikirimkan pada room chat Zoom. Kepada para peserta yang belum mengisi pretest, boleh langsung saja mengisi pada link yang sudah di-share oleh panitia. Baik, sebelum memulai, saya ingin menyampaikan teknis webinar kita pada hari ini. Yang pertama, apabila peserta memiliki pertanyaan pada saat sesi pemaparan materi nanti, maka peserta dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui via chat room Zoom kita secara private kepada panitia dengan display name PJ pertanyaan. Sekali lagi, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, saat sesi pertanyaan nanti, boleh dikirimkan pertanyaannya kepada panitia dengan display name PJ pertanyaan pada room chat Zoom secara private. Yang kedua, apabila peserta mengalami kendala teknis saat webinar, maka peserta bisa menyampaikan kendalanya kepada panitia melalui private room chat Zoom kepada panitia dengan display name PJIT. Sekali lagi, kepada peserta yang memiliki kendala teknis, boleh menyampaikan kendalanya kepada panitia dengan display name PJIT melalui chat Zoom secara private. Yang ketiga, kepada partisipan YouTube Live juga dapat menyampaikan pertanyaan dengan mengetikkan langsung saja di kolom live chat. Baik, sebelum kita masuk ke agenda inti webinar pada hari ini, saya akan memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu, yaitu Dr. Gaby Berry. Dr. Gaby Berry merupakan alumni CIMSA BEM KMF Kaunan tahun 2011, yang dahulunya merupakan anggota dari Skora CIMSA UNAN tahun 2011 sampai 2018. Dr. Gaby juga pernah menjabat menjadi MCC Skora Nasional CIMSA tahun 2014-2015. Dr. Gaby pernah mengikuti program pertukaran pelajar Skopi CIMSA Indonesia di Jerman pada Maret 2015. Langsung saja. Baik, sebelum kita masuk kepada sebelum kita masuk kepada acara inti, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Ibu Dr. Neti Suharti MKes. Acara selanjutnya yaitu kita
sampaikan kepada Ibu Dr. Neti Suharti MKes untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus pembukaan webinar kita secara resmi. Kepada Ibu Dr. Neti dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Maaf Ibu telat. Tadi memang Ibu bilang kepada ini Presiden CIMSA silakan dulu karena Ibu telat ya. Kepada yang terhormat Ketua CIMSA, Presiden Direktur CIMSA, kemudian kepada yang terhormat Ketua BEM, kemudian Ketua UKM, kepada panitia dan narasumber yang ada pada hari ini. Mungkin juga ada pembina CIMSA yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengadakan acara walaupun lewat Zoom. Ya. Karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita berkumpul. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini CIMSA akan mengadakan acara webinar yaitu Skora, merupakan sesuatu acara yang bermanfaat untuk mahasiswa kedokteran. CIMSA adalah suatu UKM yang membanggakan, salah satu UKM yang membanggakan FK Unan, selain dari UKM-UKM yang lain. Dan CIMSA banyak mempunyai ininya ya, macam-macam ada Skora, kemudian ada Skori, banyak ya, ini salah satu adalah Skora. Dan Skora ini banyak sekali kegiatannya, semuanya punya banyak kegiatan. Pokoknya CIMSA adalah suatu organisasi yang luar biasa. Dulu kalau keluar negeri itu hal yang biasa, incoming, outgoing itu hal biasa. Sehingga fakultas lain di UNAN maupun dari fakultas-fakultas lain dari universitas lain merasa kagum ke FK UNAN karena kalau kita menerima mahasiswa puluhan sampai 40 itu biasa. Ya, tamu-tamu incoming itu biasa. Demikian juga mahasiswa outgoing itu biasa. Jadi sesuatu yang biasa bagi CIMSA. Tapi dengan adanya pandemi ini kita banyak kegiatan kita yang tertunda. Namun demikian kami berharap ya pimpinan berharap mahasiswa tetap berprestasi, tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun lewat daring. Seperti yang dilakukan sekarang. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Skora yang sudah melakukan webinar ini. Ibu sebagai Wakil Dekan 3, yaitu sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan berharap CIMSA tetap jaya. CIMSA tetap CIMSA yang hebat dulu, membanggakan FK Unan. Demikian juga dengan UKM-UKM yang lain. Nah, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia memberikan ilmunya pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Neti Suharti MKes atas sambutannya. Selanjutnya kita foto bersama dulu ya, Bu. Ya. Silakan kepada panitia di stop share screen dulu supaya bisa screenshot. Baik. Baik, saya izin screenshot. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, selamat ya. Terima kasih Bu Neti. Ya, baik, diinfokan kembali kepada para peserta webinar untuk pretest masih kita buka hingga akhir webinar nanti. Jadi masih bisa diakses linknya pada kolom chat room Zoom kita ya. Baik, langsung saja kita masuk ke agenda intinya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan dimoderatori oleh Dr. Gaby Berry. Saya serahkan langsung kepada moderator kita, kepada Dr. Gaby Berry. Apakah sudah bersama kita? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya. Ya, boleh Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelumnya yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Neti Suharti MKes, yang sudah hadir tadi bersama kita dan memberikan wejangan yang bermanfaat. Lalu yang terhormat juga perwakilan dari UNFPA, yang selaku pemateri kita pada siang hari ini,
yaitu Dr. Margareta Porman Aryani Sitanggang, dan seterusnya teman-teman serta adik-adik CIMSA se-Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Gaby, saya adalah alumni Skora CIMSA BMKM FK Unan angkatan 2011. Pada siang hari ini akan memoderatori webinar kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih pada Skora CIMSA BMKM FK Unan dalam rangka melakukan program kerja Mandeh 2.0 atau Skora CIMSA Unan in Anticipating Maternal Health mengadakan webinar kita pada siang hari ini itu dengan judul Adolescent Pregnancy and the Early Age Stigma. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan membahas topiknya itu adalah tentang kehamilan pada remaja. Nah, apa aja sih masalah-masalahnya dan apa sih stigma yang berkembang di masyarakat tentang topik ini. Nah, sebelumnya juga saya kembali perkenalkan lagi pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Margareta Porman Aryani Sitanggang. Dokter ini merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2001, di mana dokter ini merupakan perwakilan dari United Nations Population Fund atau UNFPA, di mana dokter ini sudah banyak pengalaman di bidang kesehatan reproduksi. Nah, ini diantaranya pada tahun 2001, Dr. Margareta ini merupakan koordinator klinik program pencegahan infeksi menular seksual dan HIV di kalangan pekerja seks dan dokter lintas batas di Jakarta. Lalu pada tahun 2005, beliau merupakan asisten koordinator program HIV di Global Fund Jakarta. Lalu pada tahun 2005 hingga tahun 2009, merupakan National Technical Officer untuk pencegahan, pengobatan, serta perawatan HIV dan AIDS di 2 proyek dukungan pemerintah Australia, yaitu HIV and AIDS Prevention and Care Project atau HPCP dan HIV Cooperation Program for Indonesia atau HCPI Jakarta. Nah, barulah pada tahun 2009 hingga saat ini, beliau adalah pengelola program pembangunan pemuda dan kesehatan seksual dan reproduksi remaja atau program Analyst for Youth and Adolescent Sexual and Reproductive Health di United Nations Population Fund atau UNFPA Jakarta. Nah, dari pengalaman Dr. Margareta tadi kita sudah sama-sama dengar ya bahwa dokter ini punya banyak pengalaman di bidang kesehatan reproduksi, di mana nantinya akan berbagi dan sharing ilmu tentang kesehatan reproduksi, khususnya hari ini topiknya adalah kehamilan pada remaja. Nah, mungkin teman-teman dan adik-adik semua pada bertanya sih, seperti apa sih sebenarnya topik ini dibahas tentang kehamilan pada remaja ini? Apakah nggak lebih penting kita membahas tentang corona atau tentang isu-isu yang memang sedang kita hadapi saat ini? Nah, memang pada saat ini kita sedang dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19. Nah, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Salah satunya adalah kesehatan reproduksi tentang kehamilan pada remaja ini, di mana dia akan berkorelasi nanti dengan angka kematian ibu, di mana itu adalah poin penting, salah satunya masuk dalam poin SDGs atau Sustainable Development Goals 2030. Nah, mungkin supaya lebih lengkapnya, kita langsung minta saja narasumber kita, yaitu Dr. Margareta, untuk menyampaikan materinya, Dok. Mungkin sudah bergabung, Dokter? Halo. Halo, Dr. Gaby. Halo, teman-teman semua. Silakan, Selamat Dok. siang. Selamat siang. Oke, sebelumnya yang terhormat, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Neti Suharti, kemudian Presiden CIMSA Universitas Andalas, Fikri Rahman, dan Project Officer CIMSA, Kalisa Azara, juga selamat siang juga kepada MC tadi, Afiranti, selamat siang, dan teman-teman peserta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai presentasi, mungkin saya akan share screen sendiri. Sebentar. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Margareta Sitanggang. Saya bekerja di UNFPA sebagai program analis
untuk pembangunan pemuda dan kesehatan reproduksi remaja. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang UNFPA untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi. Saya juga senang sekali bisa berada di tengah-tengah webinar ini karena dan bersama dengan teman-teman karena ini menunjukkan kepedulian dari CIMSA untuk isu kesehatan reproduksi, suatu isu yang memang sensitif ya, dan orang cenderung menghindar atau menganggap tabu, tapi ini merupakan isu yang penting dan mempengaruhi masa depan remaja, pemuda, terutama remaja perempuan. Jadi saya salut tentang kepedulian dari CIMSA Universitas Andalas. Oke, saya akan memulai presentasi saya dengan memperkenalkan dahulu apa itu UNFPA. Jadi, UNFPA itu adalah salah satu badan dari PBB yang bergerak di isu kependudukan, terutama kesehatan ibu. Mungkin teman-teman pernah dengar UNICEF, ILO, WHO. Nah, ini UNFPA sama. Sister agency-nya. Nah, kantor UNFPA ini berpusat di New York dan kalau di Indonesia berkantor di Jakarta. Kami sudah ada di Indonesia sejak tahun 1972. Mandatnya UNFPA seperti teman-teman bisa lihat di layar, itu adalah memastikan bahwa kehamilan itu adalah suatu kehamilan yang diinginkan atau terencana, kemudian bahwa persalinan itu berjalan aman, dan yang terakhir yang penting adalah potensi remaja dan pemuda dapat terpenuhi. Nah, kalau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat nanti di website UNFPA yang ada di layar. Kami bekerja sama dengan pemerintah. Pekerjaan kami apa sih? Nah, kami bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga sosial masyarakat untuk mendukung isu tentang penyediaan data dan bantuan teknis untuk pengembangan kebijakan, peraturan, program-program yang berkaitan tentang kesehatan ibu, pencegahan penularan HIV, kemudian kesetaraan gender, dan yang terakhir yang nyambung dengan acara kali ini itu adalah kesehatan reproduksi remaja dan pembangunan pemuda. Nah, sejak tahun 2019, UNFPA itu mengeluarkan strategi baru, teman-teman. Yaitu strategi untuk bekerja sama mendukung pemerintah dan LSM atau jejaring remaja dan pemuda yang berkaitan dengan isu-isu pemuda dan remaja. Namanya My Body, My Life, My World. Ini salah satu isi dari pretest ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk memastikan bahwa remaja atau pemuda menjadi pusat dalam setiap program UNFPA yang didukung UNFPA. Nah, apa My Body itu? My Body itu adalah untuk memberikan remaja atau pemuda akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang dapat membantu mereka untuk membuat keputusan yang mereka pahami dengan benar, informed choices, ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi My Body itu mulai dari tubuh saya sendiri. Kemudian My Life itu mendukung remaja dan pemuda dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mereka alami dalam hidup mereka untuk bisa hidup sejahtera dan sehat dan sejahtera ke depannya. Termasuk di sini meningkatkan kapasitas dari remaja atau pemuda untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dan keterampilan hidup. Yang terakhir, My World, ini adalah untuk memberikan kemampuan, mendukung remaja untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan untuk berpartisipasi dan memimpin dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Nah, teman-teman,
di tingkat global dan nasional ini ada beberapa kebijakan dan pengelompokan umur untuk mendefinisikan remaja dan pemuda. Nah, kalau kita mulai dari yang undang-undang ya, undang-undang kita yang nomor 40 tahun 2009 itu tentang undang-undang kepemudaan, itu disebutkan pemuda berusia dari 16 sampai 30 tahun. Kemudian Permenkes nomor 25 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014 juga menyebutkan menetapkan remaja usia 10 sampai 18. Lalu ada BKKBN yang mengelompokkan 10 sampai 24 tahun, dan yang terakhir adalah dari sistem UN sendiri, itu WHO dan badan-badan PBB lainnya menetapkan adalah adolescent. Adolescent ini remaja ya, usia 10 sampai 19 tahun. Nah, semua ini sebenarnya adalah hanya untuk menentukan isu untuk program dan kebijakan. Beberapa juga untuk isu statistik. Nah, sedikit ini adalah program-program UNFPA, program-program yang didukung UNFPA sampai saat ini. Kami mendukung Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BPS untuk mengembangkan rencana aksi atau strategi nasional untuk pembangunan pembangunan pemuda maksud saya. Dan juga terakhir mengembangkan indeks pembangunan pemuda. Kemudian bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, kami sekarang sedang mengembangkan modul bagi guru di tingkat SD, SMP, SMA tentang kesehatan reproduksi. Juga kita dalam situasi bencana seperti waktu di Sulawesi Tengah ya, yang Palu itu, kita juga mendukung pemerintah nasional dan setempat bekerja sama dengan LSM di sana, membantu keterlibatan remaja dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dalam situasi bencana. Kemudian yang terakhir, sejak tahun 2014 kami bekerja sama dengan satu LSM, Yayasan Siklus Sehat Indonesia, mengembangkan suatu model yang namanya Unala. Nanti pada akhir presentasi ini saya akan share lebih lanjut, lebih detail tentang Unala itu apa. Nah, teman-teman, di semua dari 1 sampai 4 ini kita melibatkan remaja yang tergabung dalam Youth Advisory Panel untuk memastikan bahwa semua program yang di nomor 1, 2, 3, dan 4 ini memang sesuai dengan kebutuhan remaja. Jadi secara reguler kami mengundang remaja yang tergabung dalam Youth Advisory Panel ini untuk memberi masukan, terus memonitor, dan kemudian juga bersama-sama melaksanakan program-program tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kehamilan remaja itu sendiri, saya mau share ke teman-teman tentang apa itu kesehatan reproduksi. Jadi, berdasarkan WHO, mungkin teman-teman sudah tahu semua kali ya, kesehatan reproduksi menurut WHO, ICPD, dan peraturan pemerintah tahun 61/2014 menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan sejahtera, baik secara fisik, mental, dan sosial, secara utuh dalam sistem fungsi dan proses reproduksi. Jadi kesehatan suatu kondisi sejahtera secara utuh untuk fungsi, sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit, kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi secara luas. Kemudian, menurut ICPD, International Conference on Population and Development, yang ditandatangani oleh Indonesia dan 178 negara lainnya pada tahun 1994 di Kairo, menjelaskan bahwa ada beberapa ruang lingkup kesehatan reproduksi. Itu ada 10. Teman-teman bisa baca mulai dari kesehatan ibu,
bayi yang baru lahir, keluarga berencana, penanganan infertilitas, kemudian ada penanganan dan penanggulangan komplikasi keguguran, selanjutnya ada tentang pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, ada tentang kesehatan seksual, kekerasan seksual, deteksi dini kanker, payudara dan serviks. Yang paling penting dan terkait sekarang adalah kesehatan reproduksi remaja, dan yang terakhir kesehatan reproduksi usia lanjut dan pencegahan praktek berbahaya seperti sunat perempuan. Nah, teman-teman, ini adalah diagram yang menunjukkan tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif. Tentu saja pelaksanaannya ini disesuaikan dengan konteks di masing-masing negara. Ini adalah diagram kesehatan reproduksi di tingkat global. Jadi perlu nantinya disesuaikan di negara masing-masing. Nah, yang saya ingin tunjukkan dari diagram ini adalah diagram ini dimulai berlaku dari sesuai dengan siklus hidup dari bayi sampai usia lansia dan saling berkesinambungan. Jadi apa yang terjadi di masa bayi tentu saja akan berkaitan, akan mempengaruhi kesehatan reproduksi di usia anak, remaja, usia produktif, dan bahkan sampai nantinya di usia lanjut. Jadi misalnya kalau kehamilan di anemia misalnya pada kehamilan, itu sebenarnya bukan pemberian zat besinya bukan pada saat hamil gitu. Itu harusnya terjadi jauh sebelumnya, nabungnya tuh jauh sebelumnya, bukan waktu mulai hamil baru kita konsumsi besi gitu. Harusnya konsumsinya terjadi besi itu udah dari remaja, jauh sebelum kita mempersiapkan kehamilan. Dan di sini kalau teman-teman lihat, ini merupakan situasi kesehatan reproduksi ini mempengaruhi atau dipengaruhi kesehatan dari bidang lain, misalnya kesehatan jiwa, kesehatan penyakit dalam. Jadi saling berhubungan. Apa yang terjadi di situasi kesehatan reproduksi bisa berhubungan dengan kesehatan lainnya. Kemudian yang saya perlu tekankan juga, kesehatan reproduksi itu bukan hanya masalah perempuan semata-mata. Jadi ini merupakan kerjasama perempuan dan laki-laki saling mempengaruhi dalam menjamin kesehatan reproduksi itu terjadi. Nah, slide selanjutnya, teman-teman di sini ada dua skenario tentang kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Yang garis hijau ini adalah situasi di mana situasi yang ideal. Sedangkan situasi yang garis merah ini adalah situasi yang menjadi masalah yang mungkin jadi topik pada siang hari ini. Kalau situasi yang ideal, kalau teman-teman lihat, remaja perempuan itu bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik, kemudian bisa mendapat pekerjaan yang bagus, dan kemudian bisa menikah pada usia yang cukup yang matang, sehingga ia bisa nantinya hamil dan melahirkan anak yang sehat. Dan seterusnya sampai nanti bisa mendapatkan masa tua yang aman dan negara bisa mendapatkan manfaat dari bonus demografi. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya pada usia remaja seorang remaja itu sudah misalnya mengalami kehamilan atau diawali dengan perkawinan anak? Kemungkinan besar biasanya adalah mereka putus sekolah atau terganggu ke pendidikannya, harus cuti dulu mungkin. Kemudian hal ini akan mempengaruhi juga dari segi psikologisnya, kemudian dia dalam mengasuh, dan ada resiko-resiko biologis dalam kehamilan di usia remaja. Dan ini bisa mengakibatkan kematian pada ibu, atau juga kecacatan atau kesakitan. Selain itu, dengan pendidikannya yang tertunda, itu bisa juga mengakibatkan remaja perempuan tersebut nantinya mendapatkan pekerjaan yang kurang
layak ya, pekerjaan informal yang membuat mereka terjebak mungkin dalam situasi ketidakamanan dan ketidakadilan. Ketidakamanannya mungkin ada pelecehan seksual atau ada pembayaran yang tidak adil dengan pekerjaannya mereka. Dan akhirnya nantinya ini membuat negara sendiri tidak bisa mengambil manfaat secara optimal dari bonus demografi. Kalau teman-teman lihat pada Global School Health Survey tahun 2015 dan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menyebutkan bahwa ada 5,3% remaja pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian 1 dari 4 perempuan di Indonesia menikah pada usia remaja, jadi di bawah usia 18 tahun. Kemudian perkawinan pertama pada perempuan itu menurut Riskesdas, tapi ini kita harus perbarui ya. Ini yang terjadi tahun 2010 itu 41,9% terjadi, paling tinggi ya ini, pada usia 15 sampai 19 tahun. Bahkan meskipun kecil tapi itu adalah 4,8 terjadi di usia 10 sampai 14 tahun. Jadi teman-teman bayangin ini pada usia SMP ya. Jadi anak merawat anak. Anak menjadi anak, ya itu dia. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, persentase ibu meninggal menurut anak ini paling besar itu pada saat anak pertama, kematian ibu paling tinggi itu terjadi pada usia di bawah 20 tahun. Yang di sini. Ini cukup mengkhawatirkan. Nah, ini mohon maaf teman-teman dalam bahasa Inggris. Jadi pada STKI tahun 2017 itu dilaporkan bahwa 7% dari remaja perempuan usia 15 sampai 19 itu sudah melahirkan. Dan tingkat age specific fertility rate atau angka kelahiran pada 1.000 perempuan usia 15-19 itu ada 36. Jadi ada 36 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15 sampai 19. Ini angka yang cukup tinggi. Meskipun ini sudah menurun tapi tetap tinggi. Dan di daerah-daerah yang terpencil atau di daerah timur, ada beberapa yang ASFR-nya ini tinggi. Ini angka nasional yang 36. Kemudian meskipun ini tinggi, ternyata hanya 22% remaja dan pemuda itu tahu gimana mengakses layanan kesehatan. Dan dari 22% ini, hanya 5% yang bisa mengakses layanan tersebut. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, 1 dari 4 perkawinan anak itu diakibatkan karena kehamilan remaja. Dan ini mendapat tantangan karena kita juga kehamilan remaja ini terjadi karena adanya banyak larangan atau stigma dari masyarakat sendiri. Dan juga disebabkan karena pekerja tenaga kesehatan mungkin tidak memberikan konseling tentang kontrasepsi secara komprehensif yang berkualitas. Nah, dari perspektifnya remaja, kita bisa lihat bahwa kehamilan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Kemudian dengan kehamilan ini, yang seperti tadi saya bilang, pendidikan pada remaja perempuan terhenti dan itu bisa, ya itu melanggar hak asasi dia ya untuk bisa sekolah menunaikan pendidikannya dan akhirnya bisa ya karena
pendidikannya tidak selesai, mungkin pekerjaannya menjadi kemungkinan untuk mendapat pekerjaan yang layak juga kecil, dan akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Nah, di proyek kami di Unala, itu remaja perempuan terutama itu lebih memilih mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan. Jadi ini satu PR buat teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk bisa memberikan informasi yang benar dan komprehensif kepada para remaja, terutama remaja perempuan, tentang kesehatan reproduksi, kemudian bisa mengatasi, mengadres tentang ketakutan atau keingintahuan mereka, dan akhirnya memotivasi mereka untuk bisa bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi remaja. Nah, yang terkait dengan kehamilan, teman-teman tahu bahwa untuk memulai proses kehamilan itu ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Pertama, baik siap secara fisik, mental, dan sosial ekonomi. Kalau secara fisik, yang pasti kita harus memastikan bahwa tubuh atau organ reproduksi kita sudah sempurna berkembang, dan kemudian terutama pada perempuan yang umumnya terjadi pada usia 20-35 tahun, dan laki-laki mencapai sekitar usia 25 tahun. Kemudian mental ini harus terjadi pada perempuan dan laki-laki ya, dalam pasangan, bahwa mereka siap menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Dan yang terakhir ya adalah sosial ekonomi, memastikan bahwa selain memang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, seorang bayi juga membutuhkan sarana untuk memastikan bahwa bayi itu dapat tumbuh secara optimal. Nah, minimal ada kebutuhan yang dasar ya, pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan termasuk kebutuhan pendidikan yang perlu dipersiapkan. Nah, ini teman-teman adalah risiko kehamilan pada usia remaja. Kalau secara ada biologis, psikologis, dan sosial. Kalau biologis ada dari sisi ibu dan dari sisi bayi. Kalau dari sisi ibu bisa terjadi keguguran dan bisa kematian. Sedangkan dari sisi bayi bisa terjadi BBLR, bayi lahir dengan berat badan rendah, kemudian prematur, dan kemudian bisa tumbuh dengan kekurangan gizi atau gangguan pertumbuhan yang bisa menyebabkan stunting. Sedangkan dari sisi psikologis, bisa teman-teman lihat di sini, ibu bisa mengalami, ibu dan bapak ya, tidak hanya ibunya saja, bisa mengalami stres. Kalau di ibu stres karena kehamilan, cemas, takut, kemudian nantinya akhirnya bisa berakibat tidak mampu mengasuh bayinya secara optimal. Dan kalau resiko sosial, kemungkinan bisa putus sekolah ya, atau di sekolahnya tertunda. Kemudian keluarga dikucilkan mungkin, dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang adalah resiko tentang kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang layak yang akan lebih kecil karena ada gangguan dalam pendidikannya. Kemungkinannya itu lebih besar. Nah, bagaimana mencegahnya? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama yang bisa saya sharing, dan ini yang dikerjakan adalah oleh UNFPA dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan adalah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, kesehatan reproduksi remaja ini punya tiga tujuan besar. Pertama, untuk memberikan nilai-nilai hormat dan tanggung jawab. Kemudian untuk membangun keterampilan hidup yang besar, yang sehat, dan yang terakhir memberdayakan remaja. Ini yang paling penting, memberdayakan remaja untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan reproduksi remaja? Nah, pendidikan kesehatan reproduksi remaja itu mencakup 5 aspek, teman-teman. Pertama, tentang perkembangan manusia,
Kemudian setelah dia memahami tentang perkembangan manusia, tubuhnya sendiri, apa sih yang terjadi dalam tubuh saya, dan menghargainya, kemudian kita memberikan topik tentang hubungan dengan orang lain, bagaimana berelasi dengan teman, berelasi dengan guru, orang tua, keluarganya. Nah, kemudian ada topik tentang reproduksi dan kehamilan itu sendiri, kemudian bagaimana dia menjaga dirinya dan mencegah terjadinya kekerasan, dan tentang kesehatan secara umum. Jadi teman-teman sekalian, pendidikan kesehatan reproduksi itu tidak hanya semata-mata tentang kesehatan atau organ reproduksi, tapi bagaimana seorang remaja bisa menghargai sesamanya, menghargai dirinya dan sesamanya, dan kemudian bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab, terutama tentang isu kesehatan reproduksi. Nah, karakteristik dari kesehatan reproduksi itu ada beberapa. Pertama, informasinya diberikan secara akurat dan diberikan secara bertahap atau berurutan. Kemudian diberikan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi perlu disesuaikan untuk anak SD seperti apa, SD kelas 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, SMP, dan SMA. Kemudian berbasis kurikulum, karena kami berharap ini menjadi suatu hal yang standar dan bisa dijangkau oleh semua remaja Indonesia. Kemudian diberikan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong, karena yang sepotong-sepotong itulah yang menimbulkan mispersepsi dan stigma akhirnya. Tapi kalau diberikan secara menyeluruh dari A dan Z secara bertahap dan berurutan, itu akan menimbulkan pengetahuan yang komprehensif dan pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi remaja. Transformatif artinya mengharapkan bahwa hal ini nanti membuat remaja bertanggung jawab dan bisa remaja diharapkan bisa berkontribusi dengan masyarakat sekitarnya. Dan akhirnya dia mampu mempunyai keterampilan hidup. Nah, teman-teman, ini adalah proyek kami, Unala, yang didukung oleh UNFPA sejak tahun 2014. Unala itu adalah sebuah nama dari Sanskerta, yang artinya kemampuan kamu dalam mengambil keputusan. Jadi kami berharap remaja-remaja yang mengakses Unala ini menjadi mampu karena sudah di-equip, sudah diperlengkapi dengan informasi dan layanan kesehatan sehingga dia mampu mengambil keputusannya sendiri. Ini suatu proyek yang inovatif karena melibatkan dokter dan bidan di praktek swasta. Jadi sudah ada puskesmas, sudah ada yang di LSM. Nah, kami melihat dokter umum sama bidan di praktek swasta ini bisa berkontribusi juga dalam mendukung pemberian informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja. Dan saat ini masih dikembangkan di Yogyakarta. Seperti yang tadi saya bilang, Unala ini bergerak di tiga kaki. Pertama, kaki untuk menjangkau remaja-remaja, baik secara offline dan sekarang secara virtual, untuk bisa menjangkau remaja mengakses layanan kesehatan remaja. Nah, yang kedua bergerak di sisi layanan kesehatan untuk supaya memberikan layanan yang ramah remaja. Jadi kami bekerja sama dengan dokter umum, bidan, praktek swasta, juga mengembangkan jejaring rujukan dengan rumah sakit setempat. Dan tidak lupa kita berkoordinasi dengan pemerintah terkait, karena memang ini memerlukan dukungan pemerintah terkait isunya yang sensitif, tapi juga keterbatasan kami sehingga memerlukan dukungan pemerintah pula. Saat ini di Jogja itu ada di 5 kabupaten kota di Jogja, ada 16 dokter dan 13 bidan. Kemudian bentuk layanannya lebih ke arah informasi dan konseling tentang kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksinya, menangani IMS, kemudian ada rujukan untuk konseling dan testing HIV.
Dan kita bekerja sama dengan beberapa jejaring remaja di Jogja untuk bisa membuat remaja mau mengakses layanan informasi dan kesehatannya. Teman-teman bisa lihat di Instagram, Facebook, Twitter, Unala. Ketik aja Unala Youth gitu, nanti bisa keluar akunnya. Oke, ini saya ada video sebelum saya mengakhiri presentasi saya. Semoga bisa kedengeran. Mohon info kalau nggak kedengeran. Kedengeran kah? Terdengar, Dok. Maaf. Demikian teman-teman videonya dan saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Margareta. Mungkin banyak ya kita dapat ilmu dari Dr. Margareta tadi seputar kehamilan pada remaja, bahkan poin-poin juga tentang kesehatan reproduksi lainnya. Mungkin teman-teman atau adik-adik ada yang masih ingin ditanyakan. Mungkin kita buka dulu untuk 3 pertanyaan kali ya, Dok, untuk sesi pertama mungkin. Sudah ada nih, Dok, pertanyaan pertama dari Rizky Fitriani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya, apakah pernikahan di usia remaja sangat mempengaruhi untuk pengasuhan anak? Apakah pengaruhnya sangat besar dan bagaimana cara untuk menghadapinya, Dok? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama,
Bisa dijawab dulu, Dok. Silakan. Ya, terima kasih Rizky Fitriani. Oh, ternyata ini nggak hanya Universitas Andalas ya. Saya mohon maaf jadinya. CIMSA se-Indonesia, Dok. CIMSA Indonesia, ya. Memang belum ada, saya belum pernah baca tentang bagaimana, apakah itu sangat berpengaruh pernikahan di usia remaja untuk usia anak. Tapi memang kalau kita lihat psikologis dari usia remaja itu psikologis yang masih mencari jati diri. Kemudian emosinya masih belum stabil, dan kemampuan untuk mengendalikan diri juga masih membutuhkan waktu. Nah, kalau dari segi psikologis itu yang juga pada usia remaja juga kita kan rata-rata semuanya masih sekolah ya. Itu yang membuat dan membesarkan anak pada bayi pada usia yang awal itu membutuhkan konsentrasi penuh untuk memastikan bahwa tumbuh kembangnya, perawatannya penuh. Jadi hal-hal itu yang membuat kita melihat bahwa itu suatu tantangan yang berat, bisa sih untuk membesarkan anak, tapi membutuhkan membutuhkan supporting system yang cukup kuat untuk hal tersebut. Tidak hanya membutuhkan keluarga, membutuhkan dukungan ekonomi yang mapan untuk memastikan bahwa tumbuh kembang bayinya berlangsung dengan aman dan optimal. Di samping itu juga memang dari segi biologis, kalau di usia remaja, dalam hal ini di bawah usia 18, itu tumbuh kembang biologis untuk organ reproduksi itu memang belum sempurna, masih sedang berkembang. Jadinya resiko-resiko pada kehamilan, misalnya resiko pendarahan, itu masih besar resikonya. Seperti tadi dilihat teman-teman pada hasil Riskesdas bahwa kematian untuk kelahiran pertama pada usia di bawah 20 tahun itu sangat besar ya, melebihi 50% dari kematian ibu secara total. Itu mungkin menjawab ya pertanyaannya Rizky. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Dok. Jadi mungkin memang untuk di usia seperti itu kita lebih menitik beratkannya pada kesiapan secara biologisnya, Dok. Memang belum sanggup secara biologis dan sosial. Biologis dan psikologis, maaf. Psikologis untuk mentalnya ya, Dok ya. Ya. Oke. Ternyata ini nggak ada 3, banyak pertanyaannya, Dok. Untuk 5 aja berarti kita buka untuk sisi pertanyaannya. Yang selanjutnya ini anonim ya, Dok, nggak ada pengirimnya. Tidak apa-apa, dipahami. Bertanya tentang cukup menarik nih, Dok, tentang pada remaja perempuan yang mengalami kehamilan karena adanya kejadian pemerkosaan. Nah, bagaimana itu dari segi hukumnya atau dari segi keluarganya? Apakah memang harus dipertahankan? Sementara dari usianya memang tidak, dan dari proses kehamilannya pun dari proses pemerkosaan. Nah, apakah itu dilegalkan untuk diakhiri kehamilannya? Apakah boleh karena terkait hal-hal usia dan hal-hal lain tadi, Dok? Ya, terima kasih. Buat ini memang isu yang sensitif dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu ciri khas dari kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi remaja. Baik dari segi agama kita punya standpoint sendiri, dari segi kesehatan medis kita punya standpoint sendiri, bahkan dari hak diri perempuan sendiri kita punya standpoint sendiri. Jadi tuh teman-teman, kalau dalam pendidikan kesehatan reproduksi kita tidak bisa bisa bilang hitam dan putih, ini salah, ini benar gitu. Memang perlu case by case. Nah, untuk situasi pemerkosaan itu menurut undang-undang
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Di situ sudah ada update terbaru bahwa untuk kasus pemerkosaan dan kasus yang mengancam kesehatan mengancam jiwa ibu itu aborsi dimungkinkan. Tentu saja ini di tempat layanan kesehatan yang sudah dilatih. Itu baik itu secara hukum ya, tapi itu beda dengan gimana nanti keluarga, itu beda lagi. Perlu konseling ya, perlu mencari jalan tengah dan itu banyak terjadi di Indonesia. Yang kita sering takutkan adalah jangan sampai yang diperkosa itu perempuan yang diperkosa itu menikah dengan pemerkosanya sendiri. Itu sangat memprihatinkan, jangan sampai itu terjadi. Kalau saya ini pribadi ya, teman-teman, nanti itu diskusi lanjutnya. Tapi seringkali banyak yang terjadi seperti itu, mau nggak mau karena perempuannya harus, apalagi remaja, perlu mendapat legalitas hukum, akhirnya kita harus misalnya memutuskan untuk dilanjutkan kehamilannya dan harus mempunyai bapak gitu, dinikahkan dengan pemerkosanya, which is itu membuat ya kehidupan perempuannya makin terjebak dalam situasi ini. Itu mungkin yang saya bisa jawab, mungkin nggak ada jawaban pastinya tentang kalau dari sisi keluarga di luar hukum dan kesehatan. Nah, berarti untuk jawaban itu memang complicated ya dok ya, memang itu harus ada diskusi yang lebih dalam lagi antara keluarga dan pencocokannya dengan sistem hukum ya dok ya. Cuma kalau misalnya untuk benar. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, itulah pentingnya mungkin pendidikan kesehatan reproduksi untuk memastikan bahwa remaja bisa melindungi dirinya, bisa berkata tidak terhadap kekerasan, dan juga baik sebagai korban, tapi juga sebagai pelaku kita bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap sesama, menghargai sesama manusia, tidak melakukan kekerasan atau pemaksaan. Oke, ujung-ujungnya balik lagi lebih baik untuk prevention ya dok ya, untuk pencegahan dengan edukasi yang baik ya dok ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dok. Ini juga menarik nih dan jadi PR memang soal stigma dok. Jadi pertanyaannya, memang sebahaya apa sih kehamilan pada usia remaja ini? Toh mungkin dari tradisi keluarga atau dari stigma masyarakat bahwa orang-orang dulu pun juga kehamilannya usia yang relatif muda dan sampai saat ini pun ternyata masih sehat dan tidak ada masalah gitu. Jadi bagaimana cara mengedukasi atau mengatasi stigma masyarakat tersebut, dok? Ya, mungkin kita bisa, ini pertanyaan yang bagus, dan itu memang seringkali kita hadapin, itu yang juga membuat masih banyaknya perkawinan anak terjadi, perkawinan anak dan kehamilan di usia remaja itu banyak terjadi. Yang pasti mungkin teman-teman perlu melengkapi diri dengan data ya, misalnya data yang tadi saya sampaikan, data tentang kematian ibu, dan juga data tentang kecacatan akibat dari kehamilan tersebut. Itu bisa teman-teman, saya sih berharap teman-teman selalu menggunakan data tersebut bahwa kematian ibu itu 50%-nya itu disumbangkan dari kehamilan di usia remaja. Mungkin memang kasusnya pada saat itu adalah satu hal yang lucky, yang pas lagi beruntung anaknya bisa tumbuh dengan persalinannya bisa berjalan aman. Tapi nanti bisa aja kita tidak bisa hanya mengandalkan keuntungan semata-mata. Kemudian kalaupun bisa, kita juga perlu melihat supporting sistemnya lagi, gimana dia bisa secara psikologis mengasuh bayinya tersebut. Kalau memang supporting sistemnya bagus dan itu tidak bukan privilege banyak orang mendapat hal tersebut,
itu sangat membahayakan perkembangan atau masa depan dari ibu dan bapak dari dari bayi tersebut, pasangan tersebut. Pendidikannya bisa tertunda karena sekarang kan situasinya kita juga tidak bisa samakan seperti situasi dulu di mana kompetisi tenaga kerja, kompetisi dalam dunia ekonomi tidak segampang ya seperti saat beberapa tahun yang lalu. Apalagi kalau kita yang tinggal di daerah urban, atau daerah perkotaan, di mana kompetisi di dunia kerja itu cukup ketat, dan memastikan hal tersebut supaya bisa optimal untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak itu membutuhkan persiapan yang cukup matang. Jadi kami sih sangat menyarankan bahwa perkawinan di usia anak atau remaja itu bisa ditunda, dan apalagi kehamilannya. Oke, memang tentunya berbeda ya dok masa zamannya orang tua kita dulu sama zaman kita sekarang ya, dimana kita sekarang tentunya kemajuan sosialisasi memang sudah lebih tinggi, dan untuk ilmu pengetahuan pun juga lebih pesat saat ini dibanding dulu ya dok. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya ini dari pengalaman sendiri nih dok. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi kepada teman sendiri? Nah, karena yang menanyakan ini memiliki seorang teman yang masih berusia 18 tahun dan memang belakangan diketahui bahwa sudah menikah muda dan hamil di usia dini. Nah, rasanya memang sangat susah ya untuk berbicara karena yang mengalami sendiri pun menutup diri dan mencegah agar teman-temannya mengetahuinya. Nah, mungkin juga tambahan juga dok, jika memang sudah terjadi pun kehamilan di usia yang relatif dini ini, apa yang harus dilakukan dari si remaja perempuan tersebut, dok? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali, dan memang banyak terjadi ya di Indonesia. Yang pasti teman-teman untuk menangani kehamilan di usia remaja itu bukan dari satu pihak saja, bukan dari sektor kesehatan saja, bukan dari keluarga saja, perlu banyak kerjasama dari berbagai pihak, misalnya dari tenaga kesehatan, dari gurunya, dari keluarganya. Tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Jadi yang mungkin teman-teman bisa lakukan bila punya teman yang sedang hamil di usia remaja adalah memastikan dia kesehatan dirinya baik secara psikologis dan fisik itu bisa terjamin. Mungkin dia perlu konseling untuk bisa menerima kehamilannya, atau memahami tentang apa yang terjadi di dirinya. Kemudian nanti bisa berkonsultasi dengan misalnya ada gangguan masalah dari kesehatan jiwanya, bisa berkonsultasi, bisa mengajak dia untuk pergi ke konselor. Terus kemudian untuk kehamilannya sendiri dia perlu berkonsultasi dengan bidan atau dokter. Nah, memang ini juga satu tantangan adalah stigma dari pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Apalagi kalau misalnya remaja tersebut belum menikah, dan jadinya dia atau masih muda aja itu juga udah nggak nyaman gitu ke dokter. Kok masih muda? Pertanyaan-pertanyaannya yang sudah yang cukup menstigma itu mungkin juga praktek pekerjaan rumah teman-teman ya untuk kedepannya kalau nanti udah jadi dokter atau tenaga kesehatan itu lebih ramah, lebih memahami pasien dengan tidak memberikan stigma kepada mereka, menanyakan dengan lebih positif. Ya mungkin yang kita bisa lakukan sebagai teman adalah menjadi temannya untuk curhat dulu, terus bisa menghubungkan mereka, dan teman-teman tidak
tidak perlu untuk menyelesaikan semuanya, bisa dengan sekedar merujuk saja, menemani ke konselor, menemani ke bidan atau dokter, itu mungkin sudah tindakan yang sangat membantu teman yang sedang hamil tersebut. Oke, berarti kalau untuk poin ini memang multisektor ya dok ya, bisa dari konselornya, bisa dari bidan dan dokternya juga, bisa dari adik-adik teman-teman sendiri pun. Jadi kuncinya adalah untuk membuka diri dulu ya dok ya, si remaja ini agar dia bisa open mendapat untuk pertolongan. Mendapat pertolongan. Betul. Nah, itu yang kita kembangkan, Dokter Gebi. Jadi waktu kita di Unala, itu kita melatih dokter dan bidan untuk bisa ramah atau peduli secara positif tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi tidak bersifat menghakimi, tidak judgmental, dan bisa membangun raport hubungan antara pasien remaja dengan tenaga kesehatan itu dengan lebih baik, sehingga mereka terbuka dan bisa menceritakan masalah-masalah mereka. Gitu. Pokoknya di hubungan baik supaya ada keterbukaan gitu, jadi lebih enak gitu ya dok ya. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan, tapi intinya sama, jadi rangkum aja ya dok. Jadi ini tentang edukasi dari reproduksi itu sendiri dok. Itu kan memang umumnya masih tabu untuk kita bahas saat ini. Nah, bagaimana caranya agar kita memberikan edukasi itu tidak tabu, sehingga informasinya memang akan dua arah, baik gitu, yang menyampaikan juga enak dan yang diberi materi pun juga enak gitu. Yang pertama, terima kasih, itu pertanyaannya juga menarik dan penting. Yang penting adalah pede dulu ke diri sendiri. Kita nyaman dulu dengan isu kesehatan reproduksi ini. Secara teori kita bisa belajar dari buku, tapi kita nyaman nggak untuk memberitakannya dengan menyebut. Nah, itu yang perlu kita perlengkapi diri kita. Jadi selain itu, yang juga ini saya sharing pengalaman, selain di Unala itu, selain kita belajar tentang teorinya, kita juga belajar tentang teknik komunikasi. Gimana kita bisa berpikir positif tentang kesehatan reproduksi itu. Jadi tidak membatasi diri kita. Jadi pertama itu, kita harus perlu merasa nyaman dan kemudian punya mindset, cara pikir yang positif tentang kesehatan reproduksi, terutama tentang remaja sendiri. Bahwa remaja itu bukan harus ditakut-takuti, tapi tujuannya untuk memberikan tanggung jawab kepada mereka, memberi pilihan, dan mereka mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Jadi bukan nggak ditutup-tutupin, dibuka, tapi dengan maksud supaya mereka dan diperlengkapi dengan kemampuan untuk bisa mengambil keputusan secara mandiri. Dan ini nantinya tidak hanya berlaku untuk kesehatan reproduksi semata, tapi untuk kehidupan secara umum juga. Jadi tidak memilih karena rasa takut, tapi karena memang dia tahu negatif dan positifnya. Jadi dia bisa analitik thinkingnya dilatih. Kemudian juga selain itu, kita harus punya mindset bahwa mau berdialog, terbuka untuk menerima berbagai pandangan yang mungkin tidak selalu sama dengan kita. Nah, itu beberapa tips untuk mengurangi rasa tabu, mengurangi rasa ketidaknyamanan kita untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi ini tidak seperti kayak memberikan informasi tentang teori-teori lain gitu. Ini penuh dengan ada moral, norma, budaya, agama. Jadi memang perlu kita itu tadi, nyaman, positif, dan kemudian mau terbuka dengan berbagai pandangan dan mau berdiskusi tentang hal tersebut. Begitu, Dr. Gebi. Oke, terima kasih dok. Jadi intinya inilah sebenarnya emang ini ya inti dari webinar kita ini. Kita harus jadi peer educator gitu ya dok ya. Kita yang menyampaikan informasinya. Nah, bagaimana? Berarti intinya dari percaya diri dulu ya dok ya.
Ya. Nanti yang dengar nanti malah jadi ragu-ragu juga kalau ternyata kita pun juga ragu ya dok. Dan itu memang perlu latihan kok, nggak bisa maksudnya bukan dia bisa aja sih, cuma itu biasanya perlu terus-menerus dilatih sehingga kita terbiasa dan nyaman untuk membicarakan isu yang sensitif ini. Dan memang nggak ada yang nggak ada yang memungkiri bahwa isu kesehatan reproduksi itu hampir di semua tempat merupakan isu yang sensitif, bahkan di negara yang sudah berkembang. Baik. Memang perlu ditingkatkan jam terbangnya berarti ya dok ya, untuk mulai terbiasa gitu ya. Ada passion-nya. Iya. Mungkin karena masih ada waktu, kita masih tambah pertanyaannya ya dok, menarik sekali soalnya pertanyaannya. Jadi untuk edukasi terkait masalah kehamilan remaja ini sebenarnya metode yang paling efektif seperti apa gitu dok? Untuk memang ada hasil konkretnya gitu atas masalah kesehatan reproduksi khususnya kehamilan pada remaja ini. Dan terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara kita untuk berpartisipasi juga terhadap hal ini dok? Oke, ya itu pertanyaan bagus. Terlepas dari pendidikan kesehatan reproduksi, memang dalam situasi COVID ini kita ditantang untuk lebih kreatif ya, inovatif dalam melakukan segala jenis aktivitas hidup kita yang dulunya bisa dilakukan dengan mudah waktu situasi sebelum COVID. Memang 3 hal yang dibutuhkan dalam supaya bisa mempunyai hal konkret dalam memajukan, meningkatkan kesehatan reproduksi remaja adalah baik dari segi pendidikan, layanan kesehatan, dan juga dukungan pemerintah kebijakan. Maksudnya tidak hanya pemerintah ya, pemuka masyarakat sekitar, keluarga, sekolah gitu. Nah, kalau dari pendidikan, memang pendidikan itu pun tidak bisa hanya dari sekolah saja yang kita harapkan, tapi dari luar sekolah juga bisa kontribusi. Nah, itu yang kita lakukan ini, saya sharing pengalaman. Jadi UNFPA selain mendukung Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan untuk memperkuat kapasitas guru dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, kami juga mendukung LSM untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi di luar sekolah, membuat kelas-kelas khusus lewat Zoom. Dulu sih ada kelas-kelas sendiri ya, bisa datang teman-teman langsung, tapi sekarang kita buat kelas melalui digital platform yang membuat bisa remaja, orang tua, dan guru itu bisa paham tentang kesehatan reproduksi. Kemudian kita juga melatih dokter dan perawat untuk memberikan layanan yang ramah, dan saat ini ya diberikannya secara virtual untuk pendidikan dan pelatihannya, tapi juga memastikan nanti dokter dan perawat dokter dan bidan bisa memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara langsung bila ada teman-teman remaja yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan terakhir, kita sekarang juga di nasional itu mengembangkan, membantu kementerian terkait kesehatan dan PMK untuk mempunyai kebijakan atau dasar hukum supaya bisa mendukung terjadinya pelayanan kesehatan reproduksi dan pendidikannya di tingkat nasional dan di daerah. Jadi memang multisektor seperti yang tadi kita sudah bicarakan, tidak bisa hanya satu pihak. Nah, kalau teman-teman yang bisa teman-teman lakukan sendiri, mungkin bisa berjejaring, bekerja sama dengan LSM atau institusi-institusi yang sudah terlibat dalam pendidikan kesehatan remaja, khususnya kesehatan reproduksi, untuk bisa menjadi promotor atau menjadi edukator dalam pendidikan kesehatan reproduksi dan melatih diri untuk bisa menjadi dokter atau bidan atau tenaga kesehatan yang positif terhadap kesehatan reproduksi remaja. Itu mungkin masukan dari saya. Ya, baik. Terima kasih dok. Memang intinya adalah di edukasi ya dok ya. Bahkan di saat pandemi ini pun tetap kita usahakan lewat daring, lewat pertemuan online gitu ya. Yang penting edukasi tetap diberikan bukan hanya ke masyarakat pun, ke kita pun juga sebagai peer educator ya dok ya, untuk teman-teman ini untuk edukasi nantinya masyarakat ya dok.
Ya, seperti acara CIMSA ini juga satu hal yang positif ya, sebagai langkah awal untuk langkah yang praktis yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Teman-teman bisa buat Instagram Live mungkin, atau video-video di-upload di YouTube untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Memang kita dituntut untuk aktif di sektor online ya, Dok ya. Betul. Supaya informasinya nggak terputus karena pandemi ini. Iya. Oke. TikTok. Di TikTok mungkin bisa juga ya, Dok ya. Iya. Memang kebetulan juga untuk Skora sendiri, Dok, untuk Skora CIMSA nasional itu memang ada pertemuan nasional rutin, Dok, namanya NPEW, itu memang National Peer Educator Workshop gitu, Dok. Jadi memang tujuannya untuk membekali member Skora itu sendiri senasional supaya punya bekal untuk nantinya ke masing-masing lokalnya nanti memberikan edukasi dan ilmu yang sudah didapatkan dari national meeting tersebut. Betul. Dan teman-teman nggak perlu sendiri, juga bisa melibatkan misalnya influencer supaya bisa lebih banyak yang tertarik, atau tokoh-tokoh ya kesehatan atau tokoh-tokoh masyarakat, public figure, supaya bisa dapat banyak menjangkau lebih banyak remaja. Harus kreatif untuk memikirkan strateginya ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaannya, Dok. Cuma karena kita terbatas waktu, mungkin kita cukupkan ya tadi. Dan memang sudah banyak juga ya informasi yang kita dapatkan. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya atau masih ada pertanyaan lain, bisa mungkin update info ya, Dok ya. Kalau dari UNFPA sendiri dari websitenya ya, Dok ya. Ya. Oke, terus juga bisa cek update info terus di sosial media, baik itu di Skora CIMSA maupun di CIMSA Nasional ya, Dok. Sip. Oke, mungkin jadi simpulkan sedikit ya, Dok ya, dari webinar kita pada hari ini tentang kehamilan pada remaja ini. UNFPA merupakan salah satu organisasi yang memang bergerak di bidang KESPRO, yaitu tidak hanya membahas soal kesehatan remaja, UNFPA juga membahas tentang kesehatan ibu dan anak, tentang HIV, bahkan tentang hubungan pemuda dengan sesamanya juga ya, Dok ya. Ya. Lalu bentuk kerja dari UNFPA ini bekerja sama dengan lembaga pemerintahan, dengan lembaga sosial, berupa ada advokasi, berupa modul pembantu pelayanan kesehatan yang dibagikan kepada sekolah-sekolah maupun ke bagian masyarakat. Nah, untuk kehamilan remaja itu sendiri merupakan salah satu poin dari bidang kerjanya UNFPA yang memang masih menjadi masalah juga di baik negara kita maupun di negara luar, yaitu dari angka kejadian yang kita temui masih tinggi, ya, masih jauh dari target kita dalam menurunkan angka kejadian dari kehamilan remaja ini. Nah, penyebabnya itu bisa jadi karena memang pengetahuannya yang minim, atau bisa jadi juga dari edukasi dari tenaga kesehatan yang masih dirasa kurang juga. Nah, solusinya adalah dari edukasi, baik itu sesama kita maupun dari tenaga medis itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan membekali tenaga-tenaga medis, khususnya adik-adik mungkin yang masih dalam proses pembelajaran di perkuliahan, yang bisa menjadi agen peer educator yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat, sehingga masyarakat pun paham bahwa kehamilan pada remaja ini memiliki banyak sekali resikonya, bukan hanya dari kesehatan biologis dari remaja itu sendiri, tapi juga dari mental dan sosial ekonomi yang akan mempengaruhi nanti jenjang kehidupan mereka sendiri seterusnya. Oke. Baik, mungkin cukup ya, Dok. Memang sangat banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Semoga dengan adanya informasi ini, adik-adik semua dan teman-teman bisa jadi peer educator untuk mengemban amanah ya, Dok ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kehamilan pada remaja ini. Terima kasih, Dok, udah disempatkan waktunya, udah ikut webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Dok. Semoga kita bisa ketemu lagi, Dok, di webinar selanjutnya mungkin kalau ada waktu. Semoga berguna dan teman-teman sukses menjadi dokter.
Amin. Terima kasih, Dok. Mungkin juga saya sebagai moderator, mohon maaf undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah BEM KMFK Unang yang telah mengadakan webinar ini. Dan semoga kita semua masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Gaby, Dr. Margareta yang telah bersedia menyampaikan materi, menjawab pertanyaan kita semua dengan sangat luar biasa dan informatif, menambah wawasan, awareness kita semua mengenai kehamilan di usia remaja dan kesehatan reproduksi lainnya. Nah, selanjutnya kita post-test terlebih dahulu nih, silakan kepada panitia mengirimkan link post-testnya di chat, dan kepada para peserta, kembali lagi diinfokan bahwa mengerjakan post-test merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, silakan dikerjakan post-testnya terlebih dahulu. Sembari menunggu pengisian post-test, kita akan men-share screen sertifikat terlebih dahulu untuk Dr. Margareta dan Dr. Gaby sebagai tanda apresiasi kita telah bersedia bergabung pada webinar hari ini. Silakan kepada PJ sertifikat di share screen sertifikatnya. Baik, yang pertama untuk Dr. Margareta, kita foto dulu ya, Dok. Baik, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk Dr. Gaby. Baik, Dr. Gaby, kita screenshot 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Margareta dan Dr. Gaby telah menyempatkan hadir pada webinar kita hari ini. Terima kasih banyak, Dok. Selanjutnya, penutupan dari saya. Oh ya, sebelum itu, bagi para peserta jangan lupa untuk mengisi post-test, karena post-test merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sekali lagi, jangan lupa diisi post-testnya. Selanjutnya kita foto bersama dulu. Boleh, Fani, di stop share screen dulu. Baik, kepada para peserta boleh dihidupkan kameranya karena kita akan berfoto bersama untuk semuanya. Silakan dinyalakan kameranya. Baik, kita foto. Ini kira-kira ada 11 slide, jadi tahan sebentar senyumnya. Jadi untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 3, 2, 1. Lanjut, slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Slide kelima, 3, 2, 1. Slide keenam, 3, 2, 1. Selanjutnya slide ketujuh, 3, 2, 1. Slide ke-8, 3, 2, 1. Slide ke-9, 3, 2, 1. Slide ke-10, 3, 2, 1. Baik, slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, foto bersama sudah selesai. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka kita sudah berada di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Saya Firanti Salsabila sebagai MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua di webinar kita kali ini. Antusiasmenya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Gaby, Dr. Margareta sekali lagi.
Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih, Cipsa. Terima kasih, Amira. Dok, sampai ketemu lagi, Dok. Saya live dulu ya, terima kasih. Oke, Dok.